Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat hingga bisa berkumpul di sini. Khususnya pagi ini merupakan COC yang beda dengan biasanya. Ternyata kita ini dipertemukan oleh COVID-19. Baru COC hari ini ya yang dihadiri oleh CS driver dah. Ada hikmahnya ya. Semangat pagi. Pagi. Nah, ini makanya sesuai dengan instruksi dari pemerintah ya, kemudian dari Pemda Makassar juga, bahwa mulai hari ini adalah merupakan siaga penyebaran virus corona ya. Belum naik ke darurat nasional ya, masih siaga karena diperkirakan 14 ke depan itu adalah penyebaran terjadi begitu cepat sekali ya. Jadi orang-orang yang sudah berpengalaman menangani wabah itu ya dulu seperti cacar ya, kemudian demam berdarah, HIV segala itu udah ada yang pernah lihat videonya ya, yang gunung itu ya, kurva itu ya. Jadi di situ diharapkan gunung itu tidak terlalu tinggi kan. Jumlah yang terkena virus corona itu tidak terlalu tinggi hingga rumah sakit itu mampu menampung. Diharapkan dia akan bergeser kurvanya, walaupun agak panjang. Bisa ditampilkan saja, mana ada yang belum. Ya, lockdown ya, jadi harus melakukan lockdown. Termasuk UPT ini Pak Batiar sudah bergerak juga melakukan strategi yang sama. Semua GI normally close, tidak boleh ada aktivitas orang luar yang masuk ke dalam gardu induk. Di UPT juga, walaupun sebenarnya tugasnya mulia, mau tidak mau harus ditunda dulu. Kita tidak mau ada ya, karena kita semua berkewajiban ya untuk menjaga seluruh anggota UPT supaya tidak terkena ataupun terpapar dari virus corona ini. Kita tidak tahu, sekarang kita harus saling mencurigai Pak. 14 hari ke depan ini kita harus saling curiga. Mohon maaf, benar. Ya. Dari malam juga dipanggil, tidak ada yang datang, mungkin curiga sama saya tadi. Ya udahlah, enggak apa-apa. Kemudian karena apa? Karena pengalaman dahulu itu setiap orang yang sudah sembuh itu dia akan imun. Nah, imun ya. Jadi itu agak ditahan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina sekarang seperti itu, Pak. Jadi dia pertumbuhannya itu setiap hari itu hanya 5 gitu ya. Tidak terlalu cepat yang terkena suspek corona yang baru ya, yang baru. Dia melakukan pengurangan aktivitas. Nanti diharapkan setelah masa 14 hari ini akan kembali normal lagi. Jadi yang sudah sembuh ya, dia akan imun. Terus rumah sakit itu akan mampu melayani ya penderita yang baru yang pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Tapi kalau tidak isolasi ya, itu akan kewalahan ya. Sudah tahu ya rumah sakit di Sulsel di mana saja? Ada itu yang menjadi rujukan lah ya. Saya tahunya di Sinjai aja. Ada di Sinjai, itu termasuk rumah sakit rujukan juga di Sinjai. Ya. Kemudian nanti akan ada penyampaian terkait apa yang harus dilakukan ya, beberapa item yang harus dilakukan. Jadi kita ini hari-harinya berbeda-beda, ada yang
pemeliharaan, administrasi, kemudian dari ahli daya ya, ada driver juga, apa yang harus dilakukan. Kemudian kita semua juga bertanggung jawab terhadap keluarga masing-masing. Jangan sampai ada salah satu dari keluarga kita yang terlalu bebas ya, bergaul di luar, terutama anak-anak ya. Sudah lihat juga ya videonya proses penyebaran virus, begitu mudah sekali ya. Pak Darmin itu komentarnya jahat sekali itu virusnya katanya, jahat sekali virus COVID-19 itu ya. Jadi dia bisa menyebar lewat tangan, kemudian lewat kertas juga bisa dia, map ya, bisa. Lewat mic juga bisa ini. Nanti, jadi gimana apa yang harus kita lakukan ya? Jadi sebelum dan sesudah kegiatan apapun itu mencuci tangan dengan sabun. Jadi cuci tangannya itu juga tidak sembarangan, ternyata harus agak lama dia. Ya ini nanti Pak Wahyudi yang menyiapkan. Sabun, kemudian kurangi menyentuh bagian wajah. Ya. Kalau gatel ya ditiup-tiup bagaimana kan? Ya. Kemudian mohon maaf ini kita harus saling curiga ini ya. Jadi harus mengurangi sentuhan langsung ya, sentuhan langsung. Ya, minum enggak apa-apa itu. Untuk driver ya sudah tahu apa yang harus dilakukan, bagian mobil mana yang sering disentuh. Mudah-mudahan di ruangan ini tidak ada, ya toh? Karena dia itu masa inkubasinya adalah 14 hari. Dia setelah terpapar itu dia hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu masih sehat Pak. Hari kelima baru dia akan muncul tanda-tanda. Jadi tidak kelihatan ini, kan? Tidak terlihat, ya sepertinya sehat-sehat saja. Kemudian tanda-tandanya sudah tahu semua ya. Ada batuk, ada mulai. Kalau batuk perokok beda, kalau batuk perokok itu gitu kan. Kemudian ada sesak napas. Nah, yang paling parah itu ketika sudah masuk ke paru-paru. Ya. Kemudian nanti dari teman-teman silakan kalau mau kita galakkan bukan Jumat bersih ya namanya. Karena kalau tunggu hari Jumat harus terlalu lama itu kan. Ya. Apa namanya itu? Selasa bersih, apa Rabu bersih gitu ya. Nanti kita jadwalkan untuk gotong royong ya, pembersihan, membantu kerja bakti, membantu petugas ahli daya OS untuk kebersihan di UPT ya, di masjid juga. Nanti untuk masjid bisa disampaikan Pak Bahtiar SOP-nya seperti apa ya, yang tadi malam itu. Karena banyak orang luar itu. Jadi ketika suatu wilayah itu sudah ada wabah itu kita harus hati-hati Pak. Kalau kemarin kan belum, ya. Apalagi kan dari bandara itu juga tidak ada pemberhentian ya. Flag itu kan masih tuh, keluar masuk itu masih ya, pesawat itu. Kemudian di bandara itu hanya ada alat ini Pak, untuk mengukur suhu. Jadi orang yang terpapar di situ sepertinya tidak terdeteksi, karena dia masih dalam kondisi sehat. Kalau dia terpapar di dalam pesawat ataupun di dalam bis, itu begitu keluar bandara masih sehat dia Pak. Tapi dia sudah bisa menularkan itu. Hanya kemarin ada Pak Kris juga koordinasi terkait pesertip ya. Saya bersama pesertip tadi, tapi tidak diangkat. Jadi memang harus mau tidak mau, karena negara saja melaksanakan libur toh. Pemda juga, Unhas juga libur toh, Unhas.
Yang sudah itu Pemda Jakarta sama Semarang, ya. Makassar juga sudah 14 hari. Anak-anak sekolah juga sudah. Ya. Jadi kalau kita menutup normally close gardu induk kita udah sangat wajar dan itu mendukung programnya pemerintah ya. Suruh pulang dulu. Karena warga Jakarta itu kita tidak tahu tuh Pak, itu yang dari sana apakah membawa itu apa tidak? Karena paling besar di sana. Ya. Kemudian aktivitas-aktivitas seperti arisan agar ditunda dulu semuanya. Pengajian ditunda dulu semuanya ya. Karena itu mulia ya. Tapi mau tidak mau. Pengajian ditunda dulu, kemudian rapat-rapat kita usahakan pakai sikon ya. Rapat-rapat. Jadi 14 hari ke depan prosesnya yang mempunyai tugas pengadaan ya jarak jauh saja dengan pihak-pihak pelaksana pekerjaan, WhatsApp saja. Jangan diundang dia ke sini ya. Kemudian ada instruksi juga yang anak ini, PKL ini. Instruksi dari PKL itu diminta segera dipulangkan dulu. Oh, diliburkan. Ya, dia 14 hari ke depan itu jangan datang ke kantor. Itu instruksi dari UKL ya, melalui WhatsApp manajemen. Walaupun suratnya belum, tapi itu sudah itu Pak. Jadi mereka suruh pulang saja. Kalau pegawai Pak, kapan disuruh? Kalau yang pegawai itu suratnya tolong dipelajari ya, dipelajari. Memang ada yang dipulangkan Pak Bahtiar itu benar itu. Kalau dia baru datang dari daerah yang terkena wabah, dia harus mengisolasi mandiri di rumahnya kan? Yang dari tempat-tempat yang terkena wabah tadi. Kemudian yang pegawai yang struktural itu masih ya di SE-nya itu ya, surat edaran direksi.